Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 404. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Bimo mengambil 3 langkah dan 2 langkah, berjalan ke Ariel tanpa melihat manajer, dan bertanya, "Ariel, ada apa?" "Ayuni mungkin ada di sini," Ariel berkata dengan suara yang dalam. Ketika manajer mendengar Bimo berkata kepada Ariel, ekspresinya berubah dari puas menjadi putus asa. Jelas, Bimo memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemuda ini. Dia juga ingin Bimo membalaskan dendamnya. Bukankah ini lelucon? Bimo memandang manajer dengan dingin dan berkata, "Di mana orang itu? Jika terjadi kesalahan, kamu tidak melihat matahari besok." Sama sekali tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Di area ini, status Bimo setara dengan raja. Siapapun yang dia ingin mati akan mati. Ya, pada 302. Ini 302. Bos Bimo. Aku tidak tahu dia adalah temanmu. Maafkan aku. Maaf. Manajer berlutut dan terus bersujud kepada Ariel. Kasir meja depan juga pucat sekarang. Dia tahu persis siapa Bimo. Meskipun dia tidak tahu siapa Ariel, dia tahu bahwa menyinggung pemuda ini sama dengan menyinggung Bimo. Setelah Ariel mendapatkan nomor kamar, dia berkata kepada Bimo, "Aku akan pergi sendiri." Bimo tahu keterampilan Ariel. Baginya, beberapa pemabuk dapat ditangani dengan satu tangan, jadi dia tetap menunggu di dalam. Manajer itu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa terus bersujud. "Apakah kamu akan mati atau tidak? Temanku memiliki keputusan akhir, jadi tidak ada gunanya meminta maaf kepadaku," kata Bimo kepada manajer dengan acuh tak acuh. Kalimat ini membuat manajer menyesal. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memperlakukan Ariel dengan sikap barusan. Jika ini diselidiki, hidupnya akan berakhir. Manajer juga berpikir untuk menelepon bos dan memintanya untuk bersyafaat. Tetapi pihak lain adalah Bimo. Jika bos mengetahuinya, dia pasti akan segera menjauhkan diri darinya. Siapa yang ingin menyinggung Bimo karena seorang bawahan? Bos Bimo, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tahu saya salah. Tolong bantu saya, Triska, yang ada di samping, melihat pemandangan ini dan terkejut. Sebelumnya manajer ini masih arogan, tetapi sekarang dia telah berlutut di tanah dan mulai memohon belas kasihan. Ini adalah statusnya. Dia semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ayuni. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat bisa melakukannya? Ariel datang ke pintu 302, dan beberapa suara terdengar samar-samar di dalam. Dia tidak mengetuk pintu, langsung masuk. Dengan suara keras, pintu ditendang terbuka, dan Ariel berjalan ke kamar dengan cepat ketika dia melihat Ayuni, yang telah ditekan di tempat tidur oleh beberapa orang, hanya merobek pakaiannya. Dia merasa lega, setidaknya yang terburuk belum terjadi situasi buruk. "Nak, apa yang kamu lakukan? Berani menghancurkan pintu hotel? Baik saudara-saudara. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kami tidak akan sopan padamu." Ayuni menangis begitu keras. Dia sudah putus asa. Tetapi setelah melihat Ariel, dia menyalakan kembali harapan. "Ariel, selamatkan aku. Aku tahu itu salah. Aku salah memahamimu," kata Ayuni sambil menangis. Ariel tersenyum ringan. Sepertinya dia sudah memanggil Adrian. Adapun yang dia tahu, Ariel tidak ingin mengejarnya. "Berencana untuk melepaskan Anda. Mari kita pergi bersama-sama. Menghemat waktu," kata Ariel. Beberapa orang melihat bahwa Ariel tidak memperhatikan mereka, dan mereka mengangkat lengan baju mereka satu persatu. Tindakan mengangkat lengan baju itu sangat tampan, tetapi mereka berbaring di tanah menangis dan melolong. Malu, untuk menghadapi pria mabuk seperti itu, Ariel bahkan tidak membutuhkan 30% dari kekuatannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak ada yang bisa berdiri di depannya dengan aman. "Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi," Ariel berkata kepada Ayuni. Ayuni juga ingin pergi.
Tapi dia ketakutan dan anggota tubuhnya lemah. Jadi dia tidak bisa pergi jika dia mau. Melihat Ayuni menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, Ariel menebak kemungkinan bahwa dia tidak bergerak. Bagaimanapun, itu adalah seorang wanita. Dan itu normal untuk ditakuti oleh begitu banyak pria di sebuah hotel. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan beristirahat sebentar? Aku akan membuang orang-orang ini, kata Ariel. Mendengar ini, Ayuni mengangkat kepalanya dengan panik. Dia memiliki bayangan psikologis yang hebat di tempat ini. Beraninya dia beristirahat di sini. Aku tidak istirahat. Aku bisa pergi. Ayuni menopang tubuhnya dan duduk di tanah dengan kakinya yang lembut segera setelah dia bangun dari tempat tidur. Ariel menghela nafas tak berdaya, mengeluarkan handuk mandi dari kamar mandi dan menutupinya. Lalu memeluk Ayuni dengan kedua tangan, dan berjalan keluar kamar. Di pelukan Ariel, Ayuni merasakan rasa aman yang sangat kuat. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ariel di pesawat sebelumnya. Itu hanya kata-kata petugas keselamatan. Biarkan dia mempercayainya. Jadi dia membenci Ariel. Tapi sekarang, dia tahu identitas Ariel. Dan Ariel menyelamatkannya. Pasang surut emosional ini membuat dia lebih menyukai Ariel. Maaf, aku salah paham denganmu sebelumnya, kata Ayuni dengan kepala tertunduk. Aku tidak butuh permintaan maafmu, kata Ariel ringan. Dalam nada suara Ariel, Ayuni mendengar ketidakpedulian yang sangat jelas, yang membuatnya sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Jika ingin berterima kasih kepada saya, kamu tidak perlu melakukannya. Ini karena Adrian. Saya menyelamatkanmu. Dan saya sudah punya istri, lanjut Ariel. Tidak peduli apa alasan Ariel menyelamatkannya, rasa terima kasih Ayuni tidak akan berkurang. Tetapi Ariel mengatakan bahwa dia memiliki seorang istri, yang membuat tubuh Ayuni jelas terkejut, dan jelas merupakan pukulan besar baginya. Karena Ariel memiliki seorang istri, yang berarti dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana kamu bisa punya istri padahal kamu masih sangat muda? Hanya bercanda, kata Ayuni. Ariel tersenyum ringan dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu mengenal Bandung. Pernahkah kamu mendengar nama Ariel? Ayuni bukan penduduk asli Bandung. Dia baru saja terbang ke Bandung untuk berlibur. Dia akan beristirahat selama 2 hari. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang Bandung. Jadi kata-kata Ariel membuatnya sangat bingung. Apa maksudmu? Ayuni memandang Ariel dengan bingung. Melihat wajah Ariel dari dekat, hati Ayuni bahkan lebih kacau. Dengan wajah dengan air kastanya yang jernih. Dengan ketabahan seorang pria, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh wajah simpanan ibu-ibu. Kamu bisa bertanya pada seseorang di jalan, Ariel tersenyum. Ketika dia datang ke aula, manajer masih berlutut di tanah. Setelah melihat Ariel, dia segera berdiri. Dia berlari ke sisi Ariel, lalu berlutut lagi dan berkata, Saudara Ariel, saya mohon, tolong jangan pedulikan saya. Maafkan saya, Ariel meletakkan Ayuni dan berkata kepada manajer, saya ingin untuk peduli padamu. Kamu sudah mati, keluar. Kata-kata ini membuat manajer lega. Bahkan jika bos mengetahuinya, dia tidak bisa menyelamatkan pekerjaannya, atau setidaknya hidupnya. Bagaimana kamu menghadapi orang-orang di atas? Bimo bertanya ketika dia berjalan ke Ariel. Jangan ganggu aku. Aku hanya memakai satu tangan untuk mematahkan tangan mereka, kata Ariel ringan. Kalimat ini membuat kepala manajer tergelitik. Pria kejam macam apa dia? Dia mematahkan tangan semua orang. Kembalilah dan istirahatlah dengan rekan-rekanmu. Ayuni masih agak enggan. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang dia sukai. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dan dia tidak percaya bahwa Ariel benar-benar sudah menikah. Apakah kamu sengaja menggunakan alasan pernikahan untuk menipuku? Tanya Ayuni. Ariel tersenyum dan berkata kepada manajer. Katakan padanya orang seperti apa Ariel di Bandung. Ariel, manajer tampak heran. Dia adalah saudara Ariel. Apakah itu Ariel? Tapi Ariel adalah sampah terkenal di Bandung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dan dia juga mengenal Bimo. Manajer menelan dan tidak berani berbicara. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ariel begitu kuat, dia dikabarkan sia-sia. Tetapi di depan Ariel,
Mengatakan hal-hal tidak menyenangkan itu tidak akan memberinya 100 keberanian. Melihat manajer yang ketakutan, Ariel melanjutkan, jika Anda ingin mengatakannya, maka saya hanya bisa meminta Bimo untuk membawamu pergi. Bersambung.